dengan materi PPH Puput bersama Bapak Okta Dinata melanjutkan materi yang kemarin. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya-tanya terkait materi kemarin yang masih belum dimengerti ataupun berdiskusi terkait materi pada malam hari ini, nanti dapat langsung ditanyakan oleh Pak Okta Dinata di akhir sesi maupun pada pertengahan sesi yang tidak diketahui. Baik, waktu nelayan saya persilakan. Monggo Bapak. Matur nuwun Bu Talita. Selamat malam Bapak Ibu semua. Semoga masih semangat nggih Bapak Ibu nggih. Kita melanjutkan yang kemarin nggih Bapak Ibu. Kita akan coba kalkulatornya. Nah, ini ya, saya langsung saja nggih Bapak Ibu. Materi yang kemarin nggih. Sebentar, saya izin screen Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu nggih. Jadi monggo di-scan kalkulatornya. Nanti setelah Bapak Ibu men-scan akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi ada kalkulator PPh satu mulai tahun 2024, kalkulator PPh satu masa sebelum tahun 2024. Nah, ini yang kemarin Bu Bapak Ibu nggih yang di materi yang ini ya, slide sebelumnya itu yang sebelum tahun 2024 Bapak Ibu. Nah, ini ya yang sekarang, nah ini ya yang berlaku sekarang, ini yang ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian sekali lagi Bapak Ibu, yaitu TER ini hanya berlaku untuk Januari sampai November Bapak Ibu. Jadi untuk masa Desember, nah ini Bapak Ibu, ada kalkulator PPh satu masa pajak terakhir. Nah ini Bapak Ibu nggih. Kita coba mulai dulu Bapak Ibu nggih, yang ini mulai tahun 2024 yang masa Bapak Ibu nggih. Kita coba masuk. Nah, silakan Bapak Ibu dicoba dulu, monggo. Ada yang kesulitan boleh sharing Bapak Ibu. Kalau mungkin ini, monggo di scan Bapak Ibu nggih. Ini nanti kita akan juga Excel aja ada juga Bapak Ibu nggih. Nanti saya akan coba sharekan Excelnya juga Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan coba Bapak Ibu nggih. Ini ya. Jadi ada kalkulatornya di website, kemudian ada perhitungan manual, dan kemudian perhitungan di Excel. Nah, nanti kita akan ini Bapak Ibu nggih, ulas semua seperti itu. Oke, ada yang kesulitan Bapak Ibu? Aman? Ini Bapak Ibu nggih? Kalau aman, ini Bapak Ibu dipilih yang tadi ya. Kita karena masa Januari, maka dipilih yang masa tadi ya. Seperti itu. Nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Nah, ini Nah, ini kalau mau ganti yang masa Desember tinggal dipindah di sebelah sini, tapi kita ini dulu aja Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Nah, oke Bapak Ibu nggih, kita mulai. Nah, jadi sekali lagi kemarin bukan ya. Ibu Ken karena perempuan, ibu-ibu ini selalu single Bapak Ibu nggih, maka TK 0. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Nah, kemudian nah ini ya kemarin ada pertanyaan juga terkait dengan gross up nggih Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan coba juga Bapak Ibu kalau gross up, tapi ini kita awal dulu Bapak Ibu. Gross aja dulu. Nah, ini ya. Jadi yang tanpa di gross up. Jadi yang seharusnya normalnya apa eh, karyawan atau penerima kerja ini yang melakukan pembayaran seperti itu. Oke ya. Kalau sudah Bapak Ibu, kemudian kita turun ke bawah, kita masukkan yang ada informasi di slide Bapak Ibu nggih, yaitu gajinya 5 juta Bapak Ibu. Sekali lagi syarat TER ini ada dua Bapak Ibu. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus ini ya menentukan PTKP-nya. Bapak Ibu ini apa istilahnya survei ya ke eh, rekan-rekan Bapak Ibu nggih, seperti itu. Nah, ini ya. Statusnya apa sekarang ini ya? Apakah sudahkah? Apakah sudah ada tambahan momongan seperti itu nggih? Jadi itu syarat pertama. Yang kedua adalah penghasilan bruto Bapak Ibu. Nah, ini nggih. Jadi penghasilan brutonya. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita masukkan nggih angka-angkanya Bapak Ibu nggih. Jadi kita masukkan 5 juta. Nah, ini Bapak Ibu nggih, tunjangan PPh karena tidak ada gross up, kita skip Bapak Ibu nggih. Kemudian tunjangan juga belum ada informasi, kita skip juga. Nah, kemudian honorarium dan imbalan lain sejenisnya juga kita skip ini ya. Nah, kita masuk ke premi asuransi. Nah, premi asuransinya langsung di sama aja Bapak Ibu, dijumlahkan semua. Jadi 50 ditambah 15. Nah, jadi totalnya adalah 65.000.
Nah, ini Bapak Ibu nggih, 65.000. Nah, oke, itu saja informasinya tadi nggih. Jadi status PTKP dan penghasilan bruto. Sudah ketemu, kita hitung Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Jadi sama. Nah, ini ya. Jadi tarif ternya adalah 0%. Nah, ternya adalah ter A Bapak Ibu nggih. PPh satunya adalah 0. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Jadi seperti itu. Nah, itu nggih. Jadi seperti itu Bapak Ibu nggih. Jadi ini hasilnya adalah 0 seperti itu. Oke. Ada yang ini Bapak Ibu boleh sharing Bapak Ibu untuk ini ada yang mengalami kesulitan kalau untuk ini penghitungan pertama dulu Bapak Ibu. Oke, sebentar. Ini ada dari error dari Pak Aditya. Dicoba lagi Pak Aditya. Monggo, ini kalau error berarti mungkin internetnya ini ya atau ini apa kita terlalu banyak enggak semestinya bisa kok Bapak Ibu nih bisa masuk banyak seperti itu yang akses banyak. Dicoba lagi Pak Aditya, monggo dicoba sampai dihitung error Pak. Nah, oke. Dari Pak Suyanto nggih. Sudah di ini klik hitung Pak Suyanto sampun Bapak sampun sudah oke di kalau gitu di refresh saja lagi Bapak jadi di refresh lagi kalau memang error monggo di refresh ini di refresh nah ini nggih monggo dicoba lagi Bapak Ibu nah ini nggih di refresh nah monggo dicoba lagi Bapak Ibu. Oke, itu dulu Bapak Ibu, monggo dicoba kembali. Yang belum, monggo ini saya ini lagi kembalikan. Nah, ini nggih. Monggo di-scan lagi kalau memang tidak keluar lagi, monggo di-scan lagi Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Ada yang ini sukses Bapak Ibu? Oke, sebentar. Sudah berhasil. Baik, Pak. Oke. Pak Zulfikar juga sudah. Oke, nggih. Bu Vera juga sudah. Pak Denis juga sudah ya. Oke, baik. Nah, itu Bapak Ibu nggih. Jadi itu oke. Dari Pak Hanif juga sudah sukses. Oke, baik. Nah, oke. Oke, sudah nggih. Ada lagi Bapak Ibu? Sukses dari Putrias juga sudah sukses. Oke, baik Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Dari Bu Zia juga sudah nggih. Dari Pak Michael berhasil nggih. Oke, baik. Dari Bu Tirani juga sukses. Oke, baik Bu Tirani. Ada lagi Bapak Ibu? Ada mungkin yang beda Bapak Ibu ini hasilnya, mungkin peletakannya atau bagaimana? Boleh sharing Bapak Ibu? Yang sudah boleh. Oke, berhasil. Pak Hadi juga sudah berhasil nggih. Oke, sudah berhasil juga nggih. Pak Afaf nggih. Bu Dina juga sudah sukses. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang sudah mencoba boleh sharing Bapak Ibu. Oke. Oke, baik Bapak Ibu ya. Kalau sudah ini ya, sudah banyak yang sukses. Nah, saya akan coba Bapak Ibu kita mundur ke slide yang kemarin ya untuk ngitung kalau di akhir periode, di akhir Desember ya, di Desember, di masa Desember. Nah, ini saya izin untuk ini. Nah, ini kembali ke slide ini. Nah, ini.
Nah, kita masuk ke perhitungan. Nah, tadi Bapak Ibu nggih, jadi kita bisa dapatkan bahwa dengan aturan yang baru menggunakan TER, kalau asumsinya nggih, asumsinya gajinya, preminya sama, Bapak Ibu nggih, maka antara Januari sampai November itu tidak ada PPh yang dipotong, Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini nggih, nol nggih, Bapak Ibu nggih. Nah, kita coba masukkan bagaimana perhitungan kalau masa pajak terakhir. Silakan Bapak Ibu beralih nggih ke kalkulator PPh satu masa pajak terakhir. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Nah, nanti kita akan ini Bapak Ibu nggih. Nah, ini simulasikan. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Nah, ini Bapak Ibu, kita isi di sini statusnya pegawai, status NPWP, kemudian TK 0. Nah, ini nggih. Kemudian Januari sampai Desember. Nah, ini nggih. Nah, kemudian mulai gross biasa nggih, bukan gross up, mulai Januari 2016, ketentuan pasal 17 mulai Januari 2022. Nah, kita masukkan Bapak Ibu. Nah, ini nggih. Gaji pensiunnya kita masukkan yang kumulatifnya setahun Bapak Ibu nggih. Nah, ini kita masukkan di sini 60 juta. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Nah, kemudian tunjangannya tidak ada, kemudian tunjangan lainnya tidak ada informasi, honorarium juga tidak ada yang lain. Nah, premi asuransinya kita totalkan Bapak Ibu 780. Nah, ini kita totalkan 780.000. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Nah, itu 60 juta digaji pensiun, kemudian preminya ditotalkan Bapak Ibu nggih, 600 ditambah 180. Nah, ini salah satunya untuk membuat perhitungan di bukti potong BPA 2 nggih, Bapak Ibu nggih. Nah, itu. BPA 1. Nah, ini nggih, BPA 1 atau BPA 2 ini ya, bukti potong kalau dulu 1721A1, 1721A2. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Nah, kemudian, nah kalau sudah Bapak Ibu, kita ke bawah lagi Bapak Ibu. Nah ini nge, ke pengurang. Biaya jabatannya biar otomatis kalkulatornya yang ngitung Bapak Ibu nge. Kita masukkan iuran pensiun. Nah atau JHT, THT yang dibayar oleh pekerja. Nah ini nge. Nah 600 ditambah 1.200.000 ketemunya adalah 1.800.000. Kebanyakan. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, sejak 2024, nah kita dibelikan opsi tadi. Nah, kan Januari sampai November nggak bayar, tapi Desember itu harus bayar dan kemungkinan akan besar. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Nah, maka dibukalah opsi tadi. Mau zakat boleh. Kalau di Kristen ada perpuluhan boleh. Kalau di Hindu ada punya boleh. Silakan. Kalau di Buddha ada paramita, nah ini Bapak Ibu nggih. Nah, itu boleh. Silakan Bapak Ibu nggih. Nah, tapi sekali lagi syaratnya tadi nggih, pemberi kerja. Nah, ini tadi. Nah, ini silakan nanti yang berkoordinasi dengan lembaganya tadi. Nah, ini nggih. Jadi ini bukan sendiri-sendiri nggih, tapi via perusahaan seperti itu. Nah, kalau sudah, nah ini tadi Bapak Ibu nggih, kita asumsikan tanpa zakat dulu Bapak Ibu nggih. Nanti kita simulasikan nggih. Nah, itu tadi nggih untuk opsi. Saya mau ada zakat deh. Nah, monggo nanti nanti ditambahkan di sana. Nah, ini kita asumsikan tanpa zakat dulu. Nah, sudah itu dulu nggih Bapak Ibu, kita hitung. Nah, ketemu nggih Bapak Ibu nggih. Nah, biaya jabatannya 3.039 sama nggih Bapak Ibu nggih. Nah, kemudian 4839 pengurangnya. Nah, ini nggih. Penghasilan netonya, nah ini 55941 sama nggih Bapak Ibu nggih. Nah, ini nggih. Nah, kemudian PTKP-nya 54 juta. Nah, aman nih Bapak Ibu nggih, 54 juta berarti ada PKP-nya 1.941.000. Nah, kemudian PPh pasal 21-nya 9750. Nah, ini Bapak Ibu. Di masa sebelumnya ada pembayaran pajak nggak? Nggak ada. Kita nggak pernah dipotong Bapak Ibu. Nah, tiba-tiba di Desember kita nanti dipotong 9750. Seperti itu Bapak Ibu nggih. Jadi sistem yang baru seperti itu Bapak Ibu. Ya plus minusnya seperti itu. Tapi kalau sistem yang lama tadi nggih, hitungan 9750 ini dibagi 12. Nah, jadi di Desember itu
nggak besar-besar kurang bayarnya. Nah, tapi sistem yang baru lebih cepat ngitungnya, tetapi yaitu tadi Bapak Ibu. Nah, ini ya, bisa jadi kurang bayarnya banyak, malah bisa jadi juga lebih bayar. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nanti untuk ini kita akan simulasi Bapak Ibu kalau terima THR, Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti yang agak memberatkan Bapak Ibu kalau pakai TER. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, sampai di sini dulu, monggo ada tanggapan Bapak Ibu. Jadi eh, ini ilustrasi nggih Bapak Ibu nggih bahwa kalau dengan TER dengan kasus yang ada di PPT itu Januari sampai November boleh jadi tidak ada bayar apa-apa. Tapi di Desember, nah tiba-tiba kita dipotong 97.050. Seperti itu. Ada tanggapan dulu dari Bapak Ibu? Sudah ketemu semua Bapak Ibu? Oke, sebentar. 1,8 juta iuran pensiun dari mana, Pak? Nah, ini Pak Suyanto nggih. Niki dari ini Pak Suyanto dari 50.000. Nah, ini nggih dikali 12. Ini perhitungannya yang di soal depannya, Pak Suyanto. Nah, ini ya. Jadi 1% dari gaji. Nah, 50.000. 50.000 kali 12, 600.000. Kemudian, nah ini 2% dibayar sendiri oleh pekerja, 100.000. Nah, kemudian dikalikan 12, 1.200.000. Nah, ini ya. Jadi, Pak Suyanto, jadi untuk 1.800.000 itu berasal dari jaminan pensiun yang sebesar 1% dibayar pekerja setiap bulannya. Nah, ini ya kan 5 juta nge, 1%-nya adalah 50.000, kemudian JHT-nya itu 2%-nya dari gaji pokoknya 100.000. Jadi totalnya adalah 1.800.000. Seperti itu Pak Suyanto, monggo ada tanggapan. Baik. Nah, oke Bu Ferawati sudah selesai nge, sudah berhasil nge, Pak Bu Vera nge. Nah, oke, mungkin dari Bapak Ibu ada yang kesulitan untuk ini atau mungkin ada angka yang ingin dikonfirmasikan dari Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu nge. Jadi untuk pegawai tetap ini Bapak Ibu nge, itu tadi benefitnya. Makanya kemarin kenapa kalau komisaris atau pengawas atau kontrak itu ya, asalkan terima rutin, lebih baik mau aja dipotong sebagai pegawai tetap. Nah ini nge, karena benefitnya apa? Tiga Bapak Ibu. Nah ini benefitnya tiga. Nah ini Bapak Ibu, pengurangnya. Nah ini ada biaya jabatan, ada pensiun, nah yang dibayar sendiri oleh pekerja itu boleh sebagai pengurang, dan ada zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan pekerja via perusahaan. Nah itu boleh sebagai pengurang Bapak Ibu. Lumayan Bapak Ibu nge. Nah ini nge. Nah ini maksimal 6 juta Bapak Ibu kalau yang ini. Kalau yang bawahnya sama bawahnya ini tidak ada Bapak Ibu berdasarkan proporsi yang ditetapkan nge. Seperti itu. Oke, aman Bapak Ibu nggih? Di sini ada ini yang mau dikonfirmasikan dulu sebelumnya Bapak Ibu. Silakan. Silakan. Oke, kalau belum ada, kita coba simulasikan kalau Bapak Ibu, jangan semuanya untuk pajak dong. Kita mau untuk zakat atau Bapak Ibu yang Nasrani ya, itu perpuluhan. Bapak Ibu yang Hindu, nah itu punya. Nah, atau yang Buddha ada paramita. Nah, ini ya. Nah, kita ini simulasikan Bapak Ibu ya. Nah, ini. Nah, kita coba nah ini ya. Nah, ini semisal kita masukkan di sini adalah ya 100.000 lah. Nah, kita ambil 100.000. Atau untuk kalau kebesaran 50 ya. Nah, ini. Nah, ini bagian dari tadi nggih, zakatnya, bagian dari perpuluhannya atau bagian dari punianya atau bagian dari paramitanya. Nah, ini ya. Nah, kita hitung kembali. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau kita menyisihkan untuk zakat, perpuluhan, punia, kemudian paramita 50.000, nah, di sini pajaknya jadi 94. Nah, jadi Bapak Ibu ada alokasi untuk sumbangan keagamaan tadi. Nah, pajaknya juga berkurang Bapak Ibu, 94.550. Nah, ini jadi kalkulator ini untuk ngitung-ngitung Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu biar nggak lebih bayar juga. Nah, ini nge. Dan uh,
menunaikan sumbangan keagamannya Bapak Ibu. Kalau kita naikkan 100.000, misal. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, jadi 92.000 Bapak Ibu. Nah, ini nggih, jadi 92.000. Nah, ini nggih. Nah, jadi seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Monggo nanti kalau Bapak Ibu dapat info dari HRD hitung-hitungannya ini nggih. Terus kemudian HRD nawari ini nggih. Mau untuk bayar pajak semua enggak atau ini? Nah, ini ya, ada untuk yang sumbangan keagamaan. Nah, ini Bapak Ibu bisa ngitung-ngitung. Nah, intinya adalah Bapak Ibu upayakan jangan sampai untuk lebih bayar seperti itu. Nah, ini nanti dipertimbangkan dengan ini ya, bukti potong yang Bapak Ibu terima seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu nge. Monggo, ada tanggapan dari Bapak Ibu? Jadi ini kalau saya naikkan lagi semisal 200.000. Ini nge. Nah, pajaknya jadi 87.000 Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, yang benefit yang ketiga ini baru ada setelah 2024. Nah, kalau yang di sebelum 2024 hanya seperti ini Bapak Ibu nggih, hanya jabatan dan ya itu tadi iuran pensiun, iuran JHT, THT yang dibayar. Nah, ini ya oleh pekerja seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu nggih Bapak Ibu, monggo ada tanggapan? Nah, itu tadi kasusnya. Nah, saya akan coba kirimkan Bapak Ibu nge, Excel-nya. Saya stop share dulu Bapak Ibu nge. Nah, saya izin untuk mengirim Excel-nya. Nah, kita sekarang simulasi pakai Excel Bapak Ibu nge. Kita sambungkan sama kalkulatornya tadi nge. Nah, itu sebentar. Saya izin untuk mengirim. Nah, nah, itu Bapak Ibu nge. Monggo ini nge. Sebentar, saya juga ikut membuka. Nah, oh, oke. Nah, oke ya, saya izin untuk ini. Nah, di Excel ini nanti ada yang skemanya itu lebih bayar, ada yang skemanya kurang bayar, Bapak Ibu nggih. Nah, saya izin ini, Bapak Ibu nggih, untuk menampilkan. Nah, Bapak Ibu nggih. Sebentar, Bapak Ibu. Oke, baik, sudah. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Jadi di sini ada tiga pekerja nggih, tiga apa karyawan di sini nggih, yakni Pak Jayadi dan Bu Dewi. Nah, ini nggih, Pak Wundi ini PTKP-nya. Nah, Pak Jayadi ini K1, nah kemudian Bu Dewi ini TK0. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Nah, di sini ini ada gajinya Bapak Ibu nggih. Nah, 9 juta. Tunjangannya 1,5 juta. JKK JKM-nya otomatis tadi nggih, skemanya 1%, 0,3%, jadi 90.000, 27.000. Nah, setiap bulan seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang Pak Jayadi, nah gajinya 5 juta. Nah ini nggih. Kemudian tunjangannya 1 juta, JKK-nya 50.000, JKM-nya 15.000. Nah, kemudian Bu Dewi, nah ini ya, 5 juta, kemudian tangannya 1 juta, JKK-nya 50, JKM-nya 15.000. Nah ini Bapak Ibu nggih. Jadi sudah. Nah, kemudian di April Bapak Ibu. Nah ini di April. Di April ini ada penghasilan tidak rutin. Bentar. Nah ini ada THR. Nah THR-nya hitungannya kita buat 1 kali gaji nggih. Nah jadi 9 juta, 5 juta, 5 juta. Lihat di sini Bapak Ibu nggih. Nah, sangat naik sekali Bapak Ibu nggih. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu nggih. Nah,
Januari sampai Maret itu pemotongannya hanya 159.000, tetapi di April langsung tinggi Bapak Ibu, 1.069.360. Nah, ini kekurangannya dari TER itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi karena langsung dimasukkan semua, nah akhirnya seperti itu Bapak Ibu. Bisa di ini ya, 159 Pak Jayadi ini bisa ndak bayar Januari sampai Maret. Nah, April karena kena THR harus bayar ini ya, harus dipotong 221.300. Nah, Bu Dewi, nah, dipotong Januari sampai Maret 45.488. Nah, di April itu dipotong 387.275. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Jadi sekali lagi karena THR akhirnya penghasilan brutonya naik. Nah, naik signifikan Bapak Ibu. Nah, ini nggih. Jadi 19.617, nah 11.065, 11.065. Nah, ini nggih. Nah, jadi sangat naik sekali Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana untuk masa Desember? Oke, sebentar. Nah, di Desember Bapak Ibu nggih. Akibatnya bagaimana? Yang Pak Wundinya, nah ini Bapak Ibu. Ini akhirnya mengalami yang namanya lebih bayar. Nah, sedangkan Pak Jayadi ini mengalami yang namanya kurang bayar. Nah, Bu Dewi, Bu Dewi ini mengalami juga kurang bayar. Yang kurang bayarnya banyak ini Pak Jayadi. Nah, Pak Jayadi kalau perlakuannya bisa ditawari Bapak Ibu ya. Jadi mau untuk dipotong pajak semua atau ada untuk alokasi sumbangan keagamaan. Nah, itu boleh penawaran. Tapi kalau untuk Pak Wundi, nah ini Pak Wundi ini sudah lebih bayar Bapak Ibu. Nah, ini nge. Nah, lebih bayar. Nah, seperti itu Bapak Ibu nge. Nah, kalau ditambah zakat sumbangan keagamaan malah jadi lebih banyak lebih bayarnya Bapak Ibu nge. Nah, jadi sebisa mungkin nah ini nge Bapak Ibu nge. Nah, ini PPh satu di Desember itu adalah kurang bayar Bapak Ibu. Nah, tapi kalau memang terpaksa akhirnya jadi lebih bayar, ya monggo. Nah, ini Bapak Ibu. Makanya itu tadi enak kalau semisal bonus-bonus tadi nggih, itu diberikan di Desember Bapak Ibu. Nah, karena tadi THR-nya ada di April Bapak Ibu nggih. Nah, maka yang terjadi ini tadi Bapak Ibu. Yang Pak Wundinya bisa lebih bayar, yang Pak Jayadinya bisa kurang bayarnya banyak, yang Bu Dewinya, nah ini kurang bayar. Nah itu Bapak Ibu nge. Tapi kalau di Desember, nah ini nge. Nah itu tadi nge. Jadi mungkin karena dihitung kumulatif tadi nge. Nah ini semisal ada kasus nih Bapak Ibu nge. Nah Bapak Ibu mendapati kasus di tempatnya Bapak Ibu. Nah ini lebih bayarnya banyak Bapak Ibu. Nah Nah, biar nggak lebih bayar, nah ini Bapak Ibu nggih. Nah, ditambahi Bapak Ibu dengan yang namanya bonus. Nah, ini mungkin bonus, mungkin bagi yang apa ah, Nasrani bisa ditambahkan kaitannya THR-nya. Nah, ini nggih, THR-nya itu mungkin nggih, THR. Nah, itu nggih di bulan Desember. Nah, ini nggih. Jadi bisa dimasukkan itu Bapak Ibu nggih untuk menambah ini tadi Bapak Ibu penghasilannya. Nah, ini nggih, Bapak Ibu nggih. Jadi biar tidak lebih bayar. Tapi kalau terpaksa harus lebih bayar, bagaimana Bapak Ibu? Ya, terpaksa Bapak Ibu. Kalau ya di restitusi ya berarti ya itu tadi Bapak Ibu ya. Nah, harus siap-siap untuk dikonfirmasi dengan melalui pemeriksaan seperti itu Bapak Ibu ya. Karena kan kita mau minta uang kita balik itu ya. Nah, maka ya terpaksa mau kita untuk jalurnya restitusi seperti itu. Jadi sebaiknya ya sebenarnya opsinya ada dua Bapak Ibu ya. Nah, itu ya. Nah, itu. Tapi ya itu tadi. Nah, ini tadi makanya akan lebih baik itu tadi. Kalau memang masih lebih bayar ditambahi dengan bonus-bonus sehingga nah, secara total agregat 116 ini ya. Jadi kurang bayar. Nah, tapi kalau memang terpaksa ya sudah Bapak Ibu nggih, monggo terpaksa ya harus lebih bayar ya silakan direstitusi. Nah, seperti itu Bapak Ibu nggih. Jadi itu gambarannya dengan TER ya seperti itu. Apakah yang sebelum 2024 juga ada mungkin seperti itu? Ya mungkin Bapak Ibu nggih. Nah, cuman ndak se ekstrim dengan TER ini Bapak Ibu nggih. Ya namanya ngira-ngira biar hitungan Januari Novembernya itu cepat, akhirnya ya ada yang ya itu tadi Bapak Ibu nggih. Ya kalau contohnya tadi nggih, Januari sampai Maret nggak pernah dipotong. Nah, tiba-tiba karena timah THR harus mau dipotong Bapak Ibu. Nah, ini nggih seperti itu. Jadi
Nah, biar karyawan juga tidak gusar Bapak Ibu nggih, partnernya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah tahu ini aman Bapak Ibu nggih. Nah, bagi yang belum tahu pasti mereka akan bertanya-tanya, loh, terima THR kok malah potongannya ada ini Januari sampai Maret kok saya nggak ada potongan. Nah, kadang komunikasi untuk ini tadi nggih, menginformasikan itu membuat mereka lebih tenang Bapak Ibu nggih. Seperti itu nggih. Jadi ya itu tadi Bapak Ibu nggih. Jadi itu ya itu plus minusnya dari TER. Seperti itu Bapak Ibu. Mau nggak ada tanggapan dulu dari Bapak Ibu? Silakan. Monggo Bapak Ibu ada tanggapan? Kita coba masukkan nggih Bapak Ibu yang bulan Maret tadi nggih. Kita coba kita ke bulan Maret tadi. Nah, ini nggih. April, mohon maaf Bapak Ibu. Kita masuk ke April dulu. Nah, yang tadi nggih, yang signifikan. Kita coba masukkan ke kalkulator. Nah, ini untuk ini tadi nggih, simulasi. Nah, ini kita pilih kalkulator PPh 21 masa mulai tahun 2024. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Nah, ini. Kita masukkan satu persatu itemnya yang ada di sini. Nah, ini nggih, kita ambil saja Pak Wundi nggih, yang nomor satu. Nah, ini gaji pensiunnya 9 juta. Kemudian tunjangan lainnya uang lembur. Nah, ini nggih, kita masukkan di sini 1.500.000. Nah, ini nggih. Kemudian berikutnya JKK JKM kita totalkan nggih 117.000. Nah, ini nggih, premi asuransinya 107. Nah, ini ya. Kemudian berikutnya yang berikutnya adalah nah ini THR-nya. Nah, THR-nya adalah 9 juta. Nah, tadi kita konfirm Bapak Ibu nggih, PTKP-nya belum kita ganti. Nah, tadi nggih, Pak Wundi ini adalah K2. Nah, kita ganti K2. Nah, K2. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita hitung. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, hasilnya ternya ter B 8% tarifnya. Nah, ini nggih Bapak Ibu nggih. Nah, nilainya adalah 1.569.360. Nah, jadi ya itu tadi Bapak Ibu yang paling terpenting adalah lo ada THR kok malah potongannya banyak. Nah, ini nggih untuk mengomunikasikan. Nah, mungkin ini Bapak Ibu nggih boleh di-sharingkan Excel-nya ini atau boleh ini nggih. Nah, ini kaitannya dengan kalkulatornya jadi bisa beliaunya yang mengerti nggih Bapak Ibu nggih terkait dengan perhitungannya. Seperti itu Bapak Ibu nggih. Jadi TER ini kelemahannya itu tadi Bapak Ibu. Jadi kalau ada penghasilan yang tidak rutin, makanya kemarin di sebelumnya itu kan kita bahas nggih, penghasilan ada dua, ada yang sifatnya rutin, ada yang tidak rutin. Nah, kalau di sistem yang lama Bapak Ibu, nah penghasilan tidak rutin itu tidak dikalikan 12 Bapak Ibu. Nah, ini nggih. Nah, ini nggih dalam sistem penghitungannya Januari sampai November nggih Bapak Ibu nggih. Nah, kemudian nah ini Desember juga sama nggih Bapak Ibu nggih. Nah, itu tadi. Nah, yang rutin itu kali 12 seperti itu. Nah, jadi naiknya nggak terlalu besar. Tapi karena TER ini akhirnya naiknya jadi lumayan Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ingin istilahnya ini tadi Bapak Ibu nggih, potongan pajaknya Bapak Ibu seperti roller coaster Bapak Ibu nggih. Nah, Bapak Ibu sebaiknya kalau ada bonus-bonus tambahan yang sifatnya tidak rutin ditaruh aja di Desember Bapak Ibu. Nah, itu nggih. Jadi untuk nutup-nutup tadi nggih, yang lebih bayar bisa jadi nggak jadi lebih bayar nggih, tetap kurang bayar. Kalau lebih bayar kan perusahaan harus mengembalikan ke uang ke karyawan nggih, Bapak Ibu nggih, ke yang dipotong tadi nggih. Nah, kemudian yang repot itu adalah kalau secara agregat seluruh karyawannya adalah lebih bayar, Bapak Ibu, maka terpaksa perusahaan harus restitusi, Bapak Ibu. Nah, ini nggih. Nah, itu nggih. Jadi itu yang menjadi pertimbangan. Tapi ya nggak apa-apa Bapak Ibu kalau mungkin semisal lebih bayar sekalian mau ada yang sumbangan keagamaan jadi restitusinya dibesarkan sekalian juga boleh. Nah ini jadi semuanya
ini tadi Bapak Ibu nggih, tergantung dari pertimbangannya Bapak Ibu semua. Jadi sekalianlah restitusinya biar besar sekalian. Ayo siapa yang mau sumbangan keagamaan sekalian nggih. Jadi dibesarkan sekalian seperti itu. Nah, itu juga monggo juga itu bisa jadi strategi juga. Monggo, dari Bapak Ibu ada tanggapan terkait dengan hal ini? Oke, dari Pak Aditya nggih. Pak, kalau THR-nya keluar April tapi baru diakui di Desember apa bisa? Ya, kalau selama tidak ada pemeriksaan sih, enggak apa-apa Pak Aditya. Tapi kalau kita tiba-tiba random gitu, nggih, terus tiba-tiba kita diperiksa itu nanti kalau jadi temuan bisa repot, nggih Pak Aditya. Seperti itu. Jadi kalau memang bisa dipastikan enggak ada temuan, ya monggo Pak Aditya. Tapi kalau nanti istilahnya apa tidak ada pemeriksaan bisa dipastikan ya silakan kalau mau dilakukan seperti itu. Tapi ya itu tadi Pak Aditya nggih. Nah, ya memang lebih amannya kita ngeluarkan kapan yaitu sebaiknya seperti itu. Nah, kalau memang mau dibuat di Desember ya kalau gitu selama pas THR diinfo ke karyawan tidak diberikan di situ tapi diberikan di itu. Tapi ya nanti kena ini nggih di snaker nggih. Ya, serba repot nggih Pak Aditya. Nanti kita tunggu Bapak Ibu kan nanti THR juga masuk di bulan Desember juga. Jadi begitu Pak Aditya, monggo. Jadi kalau selama Pak Aditya bisa memastikan tidak apa istilahnya bisa tidak diperiksa ya nggak apa-apa Bapak Ibu, nggih, monggo. Tapi itu agak ini Bapak Ibu riskan sebenarnya. Ngaten Pak Aditya, monggo ada tanggapan. Agak riskan nggih sebenarnya Pak Aditya. Baik, jelas. Nggih. Ada lagi Bapak Ibu, monggo. Jadi itu Bapak Ibu nggih, itu apa monggo nanti Excelnya kemudian ini nggih kalkulatornya monggo dihitung-hitung sebagai pertimbangan. Nah, nanti semuanya itu ini nih Bapak Ibu nggih tergantung kebijakan dari Bapak Ibu nggih. Jadi bisa aja lebih bayar rekan-rekannya Bapak Ibu diminta, ayo mau apa sumbangan keagamaan sekalian biar lebih besarnya banyak sekalian gitu ya. Ya monggo silakan Bapak Ibu nggih. Jadi restitusinya langsung besar sekalian ya monggo ini ya. Tapi kalau yang konservatif, nah itu biasanya menghindari lebih bayar Bapak Ibu. Nah ini nggih. Jadi dihindari banget lebih bayar. Jadi kalau bisa nggak lebih bayar ya itu tadi ya di Desember dicari-carikan penghasilan gitu ya. Jadi biar di Desember itu tidak terjadi lebih bayar seperti itu. Nah ini ya, mungkin dicari bonus insentif apa insentif kerja atau apa Bapak Ibu ya untuk menambah paling nggak biar nanti secara agregat. Nah ini ya di akhir itu nah tadi ya tidak lebih bayar seperti itu. Itu bagi yang mereka yang konservatif Bapak Ibu nggih, seperti itu. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Cukup? Ada tanggapan sebelum kita ganti ke materi berikutnya, kita kembali ke PPT-nya. Ada tanggapan Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu. Oke, dari Pak Binggang nggih. Pak, Pak Binggang nggih saya coba. Mau tanya Pak, untuk sumbangan keagamaan ini besarnya nominalnya ditentukan perusahaan atau pekerja? Pekerja maunya berapa Pak Bingga? Nah ini nggih. Jadi maunya berapa silakan. Nah nanti kalau mungkin dapat kalkulator ini kan monggo ini nanti apa rekannya Pak Bingga ini monggo hitung-hitung. Nah mau dipotong berapa? Nah mau sumbangannya berapa? Nanti dihitung-hitung ya seperti itu. Jadi sekali lagi akan lebih baik kalau pekerja yang membayarkan. Ini ya yang menentukan pilihannya tadi seperti itu Pak Bingga. Monggo ada tanggapan dari Pak Bingga. Mungkin diberikan Excelnya atau kalkulatornya ini Pak Bingga nggih. Nanti monggo hitung-hitung ini ya.
Mau gimana nih? Mau untuk sumbangan keagamaan segini tapi kurang apa kurang bayarnya jadi segini ini ya atau dibesarin lagi. Nah, ini ya seperti itu. Itu sebaiknya diberikan langsung ke yang melakukan nggih. Kan karena sumbangan keagamaan kan tergantung keyakinan dari masing-masing nggih, Bapak. Nggih, seperti itu akan lebih powerfulnya seperti itu. Ngaten Pak Bingga, monggo ada tanggapan. Oke, apa ada maksimal berapa persen dari gaji Pak? Sejauh ini belum ada aturannya Pak. Jadi enggak ada, bebas silakan. Nah ini nggih, bebas, enggak ada aturannya. Sejauh ini belum ada Bapak, nggih. Nah, tapi nanti kita tunggu Bapak Ibu nggih ke depannya. Nah ini nggih, termasuk kan sekarang ada isu juga nggih Bapak Ibu nggih, ekspor mau lewat BUMN. Nah ini nggih, nanti kita tunggu juga ke depannya. Nah ini nggih. Ya mungkin ke depannya mungkin karena banyak manfaatin, tapi sebenarnya nggak ada yang rugi nggih Bapak Ibu nggih. Semuanya kan trickle down effect nggih, semuanya dibagikan untuk distribusi pendapatan. Jadi sebenarnya sistem yang seperti ini nggak ada ruginya seperti itu. Sejauh ini nggak ada aturannya Bapak Ibu nggih. Monggo ada tanggapan dari Bapak Ibu. Dari Pak Bingga dulu, monggo. Nggak ada Bapak? Oke, sudah, nggih. Tapi lebih baik Bapak kalau ini nggih, kerjasama untuk pengumpulan ini sebaiknya ke lembaga sumbangan keagamaan ini ya, ke lembaga yang ini nggih, mereka terdaftar nggih, seperti itu di kementerian nggih. Jadi ya nanti monggo ada listnya, monggo nanti googling saja Bapak Ibu nggih terkait dengan lembaga keagamaan yang terdaftar ini nggih. Karena khawatirnya nanti ini tadi Bapak Ibu nggih. Jadi biar enaknya aja lah Bapak Ibu kita menghindari minimal dispute gitu nggih. Nanti mungkin pemeriksa cari-cari kesalahannya kita gitu nggih. Jadi kita untuk meminimalkan itu ke lembaga keagamaan tadi nggih, lembaga untuk sumbangan keagamaan tadi yang terdaftar seperti itu nggih, yang terdaftar di Kementerian Keuangan terutama nggih, seperti itu nggih. Kalau keagamaan kan nggih jelas nggih, cuman yang terdaftar yang diakui Kementerian Keuangan itu yang ah, mungkin itu untuk mengurangi dispute seperti itu. Oke, monggo ada lagi dari Bapak Ibu? Kalau sudah kita akan lanjut ke pegawai tidak tetap Bapak Ibu. Oke, ini nggih, jadi sekedar overview. Jadi di balik kesimpelannya TER tadi sebenarnya ya itu tadi ada ini tadi Bapak Ibu nggih, bom waktunya. Nah ini nggih. Jadi ada THR nggak pas Desember, wow, bung langsung nggih. Jadi awalnya nggak pernah dipotong, April tiba-tiba dipotong. Nah, kemudian yang repot kalau kita ditanya Bapak Ibu dan kalau yang kita informasi apa yang kita informasikan ternyata ini tadi Bapak Ibu nggih belum diterima gitu ya. Mungkin akan lebih baik kalau ini disampaikan ke semuanya nggih Bapak Ibu nggih sehingga ya itu tadi nggih. Kalau tiba-tiba dipotong besar, dipotong nggak ada pernah dipotong terus tiba-tiba dipotong, nah ini nggih mereka bisa istilahnya siap gitu nggih dan Bapak Ibu juga nggak akan istilahnya Bapak Ibu nggih merasa ini nggih bingung gitu harus gimana nih untuk menginformasikannya seperti itu. Nah ini nggih seperti itu Bapak Ibu. Oke, cukup Bapak Ibu untuk materi pegawai tetap. Mungkin ada tanggapan? Nah ini nggih, monggo nanti ini Excelnya dan kalkulatornya, monggo nanti untuk simulasi nggih, terutama mau masuk Desember mungkin atau mulai dari sekarang direncanakan juga monggo silakan. Nah ini nggih. Nanti di Excelnya juga sama Bapak Ibu nggih. Di situ ada untuk ini Bapak Ibu nggih. Nah ini nggih. Nah ini. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Jadi ini bisa juga untuk yang ter bulanan. Nah, ini nggih. Jadi untuk yang pakai tidak tetap itu juga ngitungnya pakai ter Bapak Ibu. Jadi Desember pun juga pakai ter. Nah, ini nggih. Ini kita pakai ini untuk perhitungannya. Nah, ini monggo ada simulasinya, tinggal masukkan angka saja Bapak Ibu nggih. Nah, kemudian ini ada
Nah, ini kaitannya bukan pegawai yang kemarin ini nggih kita diskusikan terkait dengan bukan pegawai yang 50% itu nggih, seperti itu. Oke, itu Bapak Ibu, cukup Bapak Ibu? Mungkin ada tanggapan lain sebelum kita berganti ke topik yang lain? Oke, baik kalau belum ada, kita lanjutkan nggih Bapak Ibu. Saya izin untuk stop share. Nah, ini nggih, kita lanjut ke materi lagi nggih Bapak Ibu. Kita lanjutkan dengan topik yang berbeda. Monggo nanti kalau ada yang kita diskusikan terkait ini lagi, monggo silakan. Tapi kita lanjut dulu nggih Bapak Ibu nggih, karena masih ada yang harus kita ini Bapak Ibu nggih bahas ini nggih. Nah, ini sebentar. Saya izin untuk share screen kembali. Nah, ini Bapak Ibu. Kita masuk positif list yang kedua. Nah, ini nggih, yaitu pegawai tidak tetap. Nah, ketentuan umumnya bagaimana terkait dengan pegawai tidak tetap ini, yaitu pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Nah, di PMK yang baru hampir sama Bapak Ibu nggih, yaitu pegawai termasuk tenaga kerja lepas yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Nah, ini nggih, ini kaitannya dengan pegawai tidak tetap. Nah, ini nggih, seperti itu. Nah, kemudian, nah perhitungannya bagaimana? Nah, kemarin nggih kita sudah bahas TER itu tidak hanya bulanan nggih Bapak Ibu, tapi ada TER harian. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Nah, nah di sini Bapak Ibu pegawai tidak tetap ini ada dua klasifikasi Bapak Ibu. Nah, tergantung pembayarannya. Dibayar bulanan atau tidak dibayar bulanan. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Jadi mungkin harian seperti itu Bapak Ibu nggih. Nah, harian pun itu nanti dibagi Bapak Ibu nggih. Nah, apakah setiap hari, nah itu nggih, upahnya itu adalah 0 sampai 2,5 juta per hari. Nah, kalau iya, maka penghasilan bruto sehari kali TER harian. Nah, TER harian ada dua Bapak Ibu. Ada yang 0% dan ada yang 0,5%. Nah, 0% ini berlaku kalau upahnya itu kurang dari sama dengan 450.000 per hari. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau 450 upahnya sehari, nah berarti 0%. Nah, berarti PPh-nya berapa? Nol. Nggak perlu ada dipotong PPh. Nah, kemudian kalau mamanya 500.000 bagaimana? Berarti masuk di sini Bapak Ibu. Lebih dari 450.000 per hari sampai 2,5 juta per hari. Nah, ini 0,5%. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Nah, ini
kalau Bapak Ibu ini nggih terinfo ini, maka monggo nanti ditentukan kebijakannya Bapak Ibu nggih. Jadi kalau dihitung-hitung itu nggih, daripada dikasih 500 mungkin jumlah harinya dibanyakin. Nah, digeser Bapak Ibu nggih. Jadi mamanya 500.000 sehari nggih Bapak Ibu nggih. Itu dibuat 250 ribuan 2 hari. Nah nggih. Jadi seperti itu. Jadi hariannya sehari berapa? 250. Kalau 250 berarti kan nggak kena, nggih. Seperti itu. Jadi, nah itu nanti untuk pertimbangan Bapak Ibu, nggih. Jadi, nah biar yang nerima juga seneng karena nggak ada potongan, juga yang apa memberi juga istilahnya tenang juga. Nih Bapak Ibu, nggih. Nggak perlu ini tadi, nggih. Bapak Ibu, nggih. Harus memotong, nah ini, nggih. Seperti itu, nggih. Tetap memotong, ya. Cuman bukti potongnya adalah nol. Seperti itu, Bapak Ibu, nggih. Nah, ini semuanya tergantung Bapak Ibu, nggih. Nah, itu sekali lagi tergantung kebijakannya Bapak Ibu. Nah ini nggih, jadi itu tadi nggih, kalau sampai 450 ribu, nah atau kurang, nah maka 0% ternya. Nah, tetapi kalau 450 lebih sampai 2,5 juta, 0,5%. Nah, kali penghasilan bruto harian. Nah, kemudian, nah pertanyaan yang seperti kemarin nggih. Nah, kalau lebih dari 2,5 juta bagaimana per hari? Nah, maka perhitungannya sama seperti bukan pegawai Bapak Ibu. Oke, mohon maaf Bapak Ibu sebentar. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya. Kita kembali. Kalau upah seharinya lebih dari 2,5 juta bagaimana per hari? Nah, maka perlakuannya nanti sama seperti bukan pegawai, yaitu penghasilan bruto dikalikan 50% dikalikan tarif pasal 17 Bapak Ibu. Nah, ini nggih. Jadi seperti itu. Ini kalau dibayar harian nggih, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau dibayar bulanan bagaimana? Nah, tadi nggih yang di formula di Excel tadi nggih. Nah, itu adalah penghasilan bruto bulanan dikalikan ter bulanan, Bapak Ibu nggih. Jadi seperti itu Bapak Ibu nggih. Jadi monggo nanti perlakuannya seperti apa disimulasikan mana yang enak bagi yang nerima, enak juga bagi yang kita. Nah, ini Bapak Ibu nggih sehingga kita tidak dimusuhi Bapak Ibu nggih. Segitu terus dipotong gitu nggih. Nah, jadi monggo nanti dipertimbangkan nggih terkait dengan itu. Mau ditarik dibayar bulanan kah atau nah dibayar harian. Nah, harian pun tadi ada ini tadi Bapak Ibu nggih, batasan tadi nggih. Kalau biar mau nggak usah dipotong, nah ini ya biar nggak. Tapi tetap kita buat bukti pemotongan gitu Bapak Ibu karena tarifnya 0% ya, bukan tidak dipotong. Nah nanti kita akan bahas itu Bapak Ibu. Ada dipotong 0%, ada yang tidak dipotong. Nah ini tetap dipotong tapi 0%. Nah ini kalau sampai 450 ribu. Nah kemudian lebih dari 450 sampai 2,5 itu 0,5%. Lebih dari itu maka perlakuannya sama seperti bukan pegawai. Jadi penghasilan bruto kali 50% dikali tarif pasal 17. Nah, kalau dibayar bulanan, perlakuannya sama seperti tadi nggih, pegawai tetap Januari sampai November. Nah, kalau Desember bagaimana? Pegawai tidak tetap ini sama. Nah, karena tidak ada perhitungan akhir periode. Jadi setiap bulan yaitu brutonya berapa. Jadi PTKP-nya berapa, brutonya berapa, selesai dibayar. Desember pun juga seperti itu. PTKP-nya berapa, brutonya berapa, langsung selesai bayar. Seperti itu. Jadi beda ya nggih, seperti pegawai tetap tadi nggih. Jadi seperti itu. Itu kalau dibayar bulanan. Nah, kalau Bapak Ibu hitung-hitungan bulanan ini lebih menguntungkan nggih karena yang terima juga nggak terpotong ya monggo nanti berarti kebijakannya diganti dibayar bulanan seperti itu. Nah, ini nggih. Nah, monggo ini semuanya ini Bapak Ibu nggih bergantung kebijakannya Bapak Ibu. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Monggo ada tanggapan terkait dengan hal ini? Monggo Bapak Ibu.
Oke, kalau belum ada kita lanjut nggih Bapak Ibu. Nah, ini kita cerita dulu Bapak Ibu. Nah, ini nggih. Jadi kita cerita dulu. Nah, ini sebelum 2024 Bapak Ibu nggih. Nah, kalau dulu Bapak Ibu, perhitungan pegawai tidak tetap ini adalah penghasilan bruto dikurangi PTKP bulanan. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Jadi PTKP bulanan besarnya berapa? Jadi tergantung PTKP-nya nggih. Jadi kalau hanya TK 0, jadi untuk diri WP sendiri yaitu 4,5. Status kawin 375.000. Nah, tambahan setiap anggota keluarga maksimal 375.000. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Jadi itu PTKP bulanannya Bapak Ibu nggih. Jadi itu dulu. Nah, ini nggih seperti itu. Nah, ini nggih. Kita nggak pakai TER Bapak Ibu nggih kalau dibayar bulanan. Nah, ini nggih. Kita kan karena sebelum 2024. Nah, kemudian, nah ini kita simulasikan perhitungannya tadi dalam bentuk kasus, Bapak Ibu. Nah, di sini ada Pak Wiryo, TK 0 ber-NPWP adalah pegawai tidak tetap pada PT Sejahtera yang membantu saat musim panen tiba. Nah, pada bulan Januari 2023, Pak Wiryo ini mendapat penghasilan senilai 5 juta. Nah, ini dibayar bulanan, nggih. Berapakah PPh satu yang terutang di bulan Januari 2023? Nah, ini sebelum 2024. Nanti kita akan sandingkan Bapak Ibu bagaimana dengan aturan yang baru, nah dan dampaknya. Nah, ini tadi nggih, karena TK 0 maka PTKP bulanannya adalah 4,5 juta dan penghasilan brutonya adalah 5 juta dikurangi 4,5, PKP-nya adalah 500.000, PPh 21-nya adalah 25.000. Jadi 500.000 dikalikan dengan 5% karena ini masih di bawah 60 juta nggih Bapak Ibu nggih. Jadi 500.000 dikalikan dengan 5% ketemunya 25.000. Nah, terus bagaimana dengan aturan yang baru? Ini aturan yang lama nggih Bapak Ibu. Nah, aturan yang baru seperti ini Bapak Ibu. Dua hal yang perlu diketahui. PTKP-nya dan penghasilan brutonya. Oh, oke. PTKP TK 0 5 juta. Nah, silakan monggo dimasukkan ke Excel-nya atau dimasukkan ke kalkulatornya yang masa. Nah, ini ya. Nah, maka akan muncul Bapak Ibu TER-nya 0%. Nah, ini TER A nggih, karena TK 0. Nah, TER-nya 0%, rate-nya. Nah, PPh 21-nya adalah 0. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu efeknya? Aturan yang lama ada pemotongan. Nah, aturan yang baru jadi tidak ada. Nah, ini benefitnya Bapak Ibu aturan yang baru. Monggo ada tanggapan untuk ini dulu, silakan. Bagaimana Bapak Ibu? Monggo ada tanggapan? Oke, dari Pak Michael nih. Pak, tadi dibilang di aturan baru tidak ada pemotongan itu dengan catatan di bulan Januari sampai November ya. Nah, itu Pak Michael yang tadi kita bahas itu adalah pegawai tetap. Nah, tetapi kalau pegawai tidak tetap, maka di Desember pun perlakuannya kalau dibayar bulanan pakai TER, Bapak. Sampai di sini dulu, monggo ada tanggapan. Jadi kalau yang hanya Januari sampai November itu hanya pegawai tetap. Nah, nanti Desembernya pakai yang perhitungan masa terakhir tadi, Pak Michael, nggih.
Jadi dihitung yang tadi nggih bisa lebih bayar, bisa kurang bayar, bisa nanti mau proporsi untuk bayar sumbangan keagamaan itu di Desember itu untuk pegawai tetap. Nah, kalau pegawai tidak tetap, maka Desember pun ngitungnya pakai ini juga, Pak Michael. Monggo ada tanggapan. Oke, baik. Si Pak. Monggo Bapak Ibu ada tanggapan terkait dengan ini? Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, yang perhitungan paket ter yang hanya Januari sampai November itu hanya untuk pegawai tetap Bapak Ibu. Untuk pegawai tidak tetap, maka di Desember pun kalau dibayar bulanan, maka pakai ter juga. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi monggo nanti apa dihitung-hitung enak dibayar harian kah atau bulanan nanti juga dikomunikasikan ke yang nerima juga biar seneng juga Bapak Ibu nggih. Jadi ya kita itu tadi nggih kadang bagian pajak ini serba repot Bapak Ibu nggih kita menjalankan aturan tapi kadang-kadang kita yang dimusuhi Bapak Ibu nggih seperti itu nggih. Nah, itu nggih. Jadi biar sama-sama enak Bapak Ibu nggih. Nah, itu. Nah, itu Bapak Ibu nggih. Jadi itu kalau pegawai tidak tetapnya dibayar bulanan. Nah, bagaimana kalau upah harian? Nah, dibayar harian. Nah, ini cerita dulu. Nah, ini cerita sebelum apa 2024 nggih Bapak Ibu nggih. Jadi kalau dulu itu upah sehari tidak kena pajak itu adalah 450.000 Bapak Ibu. Nah, kalau 500 bagaimana ngitungnya? Berarti 500 dikurangi 450.000. Nah, selisihnya 50.000 itu baru kali tarif pasal 17 ayat 1. Nah, ini kali 5%. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Nah, kemudian, ini berlaku hukum kumulatif Bapak Ibu kalau dulu. Nah, jadi di kumulatif kalau dihitung-hitung selama sebulan itu ternyata melebihi 4,5 juta, maka di hari yang lebih dari 4,5 itu berubah perhitungannya. Nah, menjadi PTKP harian. Nah, ini Bapak Ibu nggih, PTKP harian berarti tergantung tadi nggih. Kalau TK0 berarti 54 juta dibagi dengan 360. Nah, seperti itu nggih. Nah, nanti selisihnya dari ini tadi nggih. Nah, itu selisihnya kali 5%. Nah, seperti itu nggih. PTKP-nya tadi dikalikan jumlah hari kerjanya yang kumulatif lebih dari 4,5 ini tadi. Nah, kemudian kalau dikumulatif lagi lebih dari 10,2. Nah, 10,2 juta dalam sebulan. Maka harus disetahunkan Bapak Ibu penghasilannya tadi. Nah, ini nggih. Nah, kemudian dikurangi dengan PTKP setahun. Nah, lebihnya itu yang kena pajak PPh pasal 17 ayat 1 yang 5%, yang 15, 25 itu tadi. Nah, ini dulu Bapak Ibu nggih. Nah, ini contoh kasusnya untuk menggambarkan dengan aturan yang sekarang Bapak Ibu nggih. Nah, pada 27 Januari 2023, Pak Edi ini adalah buruh tambahan pabrik yang bekerja di PT Sejahtera dan tidak ber-NPWP. Nah, dia menerima upah 500.000. Nah, ini aturan yang lama, Bapak Ibu. Tadi upah tidak kena pajak, PTKP hariannya adalah 450. Nah, jadi 500 dikurangi 450, ketemu 50.000. Nah, 50.000 kemudian karena tidak ber-NPWP, maka 5% dikalikan 120% yang kemarin kita sudah ulas nih di slide sebelumnya, bahwa 21 ini sebenarnya ada punishment-nya kalau tidak ber-NPWP. Nah, 120%. Jadi 5% ini jadi 6% Bapak Ibu. Nah, 50.000 kali 6% ketemu 3.000. Nah, jadi uh, Pak Edi ini bagaimana dapat uangnya? 500 dikurangi 3. Jadi hanya terima bersihnya adalah 497. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Ini aturan lama, perhitungan dengan aturan lama. Nah, bagaimana dengan perhitungan aturan baru? Nah,
Tadi kan ada pakai ter, nggih. Nah, upahnya adalah di bawah 2,5. Berarti pakai ter harian. Nah, 2,5 dites lagi. Kurang dari 450 atau lebih dari 450. Oh, ternyata lebih dari 450. Nah, 500. Nah, langsung dipakai ter hariannya 0,5%. Nah, 0,5% kali 500.000. Nah, ini nggih. Nah, karena tidak ber-NPWP, ada punishment 120%. Nah, kebetulan hasilnya sama, Bapak Ibu. Nah, ini nggih, 3.000. Seperti itu, Bapak Ibu nggih. Jadi, ini kebetulan hasil ternya dengan hasil yang lama itu sama. Nah, ini nggih. Jadi, ini untuk perhitungan ter harian, Bapak Ibu. Nah, ini nggih. Jadi, kalau dulu Bapak Ibu tax planningnya kalau ada upah harian itu kalau mau ada proyek ini Bapak Ibu nggih, Bapak Ibu ada pegawai tidak tetap harian itu nggih. Biasanya dipepetkan akhir bulan Bapak Ibu nggih. Nah, ini nggih, di akhir-akhir bulan. Jadi dihitung ada yang ikut bulan Januari, ada yang ikut bulan Februari. Jadi biar nggak kena kumulatif tadi nggih Bapak Ibu nggih. Nah, itu. Jadi dulu tax planningnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sekarang enggak Bapak Ibu, enggak ada istilah kumulatif. Nah, jadi tergantung hariannya berapa. Nah, ini ya. Jadi itu plusnya, benefitnya aturan yang baru Bapak Ibu. Kalau dulu ada berlaku kumulatif tadi Bapak Ibu. Nah, ini ya. Bisa jadi 450 karena hari ke-10 kerjanya adalah hari 11 hari Bapak Ibu nge. Hari ke-11 itu hari masa kelamnya Bapak Ibu nge. Kenapa? Tadi nge. Ini tadi saya kembali ke ini tabel ini tadi Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, kerjanya kontraknya adalah 11 hari. Oke, 11 hari. Nah, kemudian, nah ini Bapak Ibu. Memang 11 hari realnya nggih Bapak Ibu nggih. Nah, hari 1 sampai ke 10 itu sama seperti upah tidak kena pajak nggih. Nah, seperti PTKP harian. Nah, maka tidak ada yang dipotong Bapak Ibu. Nah, tiba saatnya hari ke-11 Bapak Ibu. Nah, ini nggih, karena 4.500.000 ini kan kalau hari ke-11 berarti 4.950.000 nggih Bapak Ibu nggih. Nah, ini hari yang kelam Bapak Ibu. Kenapa? Nah, 4.950 dikurangi PTKP harian. Nah, PTKP harian itu adalah 54 juta Bapak Ibu. Nah, kita coba hitung Bapak Ibu nggih. 54 juta Bapak Ibu. Ya nggih. Hasilnya 54 juta. Kita ambil kalau TK0 saja nggih Bapak Ibu nggih. 54 juta dibagi dengan 360. Nah, ketemunya 150.000 Bapak Ibu. Nah, 150.000 ini kita kalikan dengan 11 hari. Nah, karena tadi kan hari ke-11 nggih Bapak Ibu nggih. Nah, PTKP hariannya adalah sebesar 1.650 Bapak Ibu. Nah, padahal tadi kumulatifnya 4.950. Nah, dikurangi dengan tadi, maka ada yang harus kena pajak sebesar 3.300.000. Nah, ini dikalikan dengan 5% Bapak Ibu. Jadi sebesar 165.000. Nah, ini yang repot bagian pajaknya Bapak Ibu. Bagaimana menginformasikan hari ke-11 itu upahnya juga nggak naik, tetap 450, tapi potongannya adalah 165.000 Bapak Ibu. Nah, ini dulu seperti itu Bapak Ibu nggih, kegalauannya kalau ada itu. Makanya terkadang kalau memang itu tadi nggih dihitung-hitung lebih, nah ini nggih, ya itu tadi sebaiknya 10 hari di bulan Januari. Nah, yang 1 hari berikutnya itu ikut Februari. Nah, itu tax planningnya dulu Bapak Ibu nggih. Nah, sekarang enggak. Nah, seperti itu Bapak Ibu nggih. Jadi ini kita membandingkan masa dulu dengan masa sekarang nggih. Ya ada positifnya juga ada negatifnya. Semuanya dua-duanya ada benefit dan kekurangannya. Seperti itu Bapak Ibu. Monggo ada tanggapan dari Bapak Ibu, silakan.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu untuk PTT ini ya, pegawai tidak tetap ini, nah ini ya, yang sekarang itu tadi Bapak Ibu ya. Nah ini. Nah ini tadi Bapak Ibu ya. Jadi silakan monggo diatur. Nah ini ya. Nanti kalau semisal 500 nih. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya kalau gitu buat 2 hari tapi 250-an, bagaimana? Nah, itu legalkah? Boleh, monggo Bapak Ibu, nggih. Jadi ini untuk istilahnya menginformasikan, nggih. Jadi yang nerima seneng, dapat 2 hari masuk, nggih. Nah, kemudian tidak ada yang dipotong. Nah, tapi kalau mungkin pertimbangannya enggak apa-apa jadi satu aja dipotong karena mungkin pertimbangan transportnya dan lain-lain ya monggo silakan. Jadi semua ini kalau sekarang seperti itu nggih Bapak Ibu nggih, monggo dihitung-hitung apakah enak dibayar bulanan atau harian. Nah, hariannya kalau nggak lebih dari 2,5 ini tadi ada dua macam tarif nggih, tarif hariannya 0% sama 0,5. Nah, kalau memang terpaksa sehari itu lebih dari 2,5 ya berarti perlakuannya seperti bukan pegawai. Seperti itu Bapak Ibu. Ini ini tax planning untuk sekarang ya Bapak Ibu ya. Jadi ya yang ini Bapak Ibu. Kalau yang tadi itu tadi ya gambarannya seperti itu. Jadi dulu bisa dibayangkan Bapak Ibu ya. Kontraknya 11 hari Bapak Ibu ya. Hari 1 sampai 10 nggak pernah dipotong, tiba-tiba hari ke 11 dipotong 165.000. Ini gimana komunikasikannya Bapak Ibu ya? Nah, jadi makanya untuk mensiasatinya biasanya itu 10 hari ikut Januari, yang 1 hari diikutkan Februarinya. Nah itu nggih. Jadi itu dulu Bapak Ibu nggih. Nah, kalau sekarang ini nggih. Baik. Nah, ini nggih Bapak Ibu nggih. Jadi ini perhitungan yang lama Bapak Ibu. Nah, ini nggih. Nah, ini perhitungan yang lama itu 50% penghasilan bruto dikurangi PTKP bulanan. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, jadi ada yang beda Bapak Ibu, ada PTKP bulanan. Nah, di sini ada syaratnya Bapak Ibu kalau dulu mau pakai ada PTKP bulanan. Jadi, ketentuan PTKP ini sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu pemotong PPh 21 dan atau PPh 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya. Jadi, syaratnya ada dua Bapak Ibu, biar bukan pegawai ini kalau dulu mau dapat PTKP ada dua. Punya NPWP dan yang kedua bisa dipastikan dapatnya dari kita saja. Nah, ini Bapak Ibu nggih, ini dulu Bapak Ibu nggih. Nah, kalau sekarang nggak ada Bapak Ibu, jadi nggak ada PTKP bulanan. Walaupun mereka adalah realnya terima apa punya NPWP dan kemudian kerjanya dari kita saja, nggak bisa Bapak Ibu nggih. Nggak ada PTKP bulanan seperti itu. Nah, ini nggih. Nah, itu kemudian Bapak Ibu, nah ini catatan untuk bukan pegawai dokter. Nah, ini bukan dokter sebagai pegawainya rumah sakit ya Bapak Ibu, tapi dokter yang bukan pegawai. Nah ini ya. Jadi kadang-kadang kan dokter ini Bapak Ibu nggih buka praktek sendiri nih ya di luar apa tempat kerjanya seperti itu nggih. Tapi di rumah sakit juga atau di apa klinik-klinik seperti itu. Nah ini nggih. Nah, dalam hal jumlah penghasilan bruto dibayarkan kepada dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan atau klinik, maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan atau klinik. Nah, ini tadi Bapak Ibu, spesial untuk dokter ini Bapak Ibu nggih. Jadi, nah, kalau terima tadi nggih, bukti potongnya adalah bukan pegawai. Nah, dasarnya penghasilan bruto itu adalah bukan yang diterima bersih. Nah, jadi bukan yang dibagi hasil tadi yang umpamanya 80 dokternya, 20 rumah sakitnya atau kliniknya itu ya. Tapi dari 100%-nya Bapak Ibu. Nah, ini spesial hanya untuk dokter Bapak Ibu nggih, seperti itu. Nah, kemudian, nah ini untuk memberikan gambaran Bapak Ibu nggih, kasus bukan pegawai dokter. Nah, ini nggih. Jadi ada Dokter Gani ini adalah internis yang telah memiliki NPWP berpraktek salah satunya di Rumah Sakit Bala Keselamatan dengan kesepakatan bagi hasil 80% untuk jasa dokter dan 20% untuk pendapatan rumah sakit dari setiap pemasukan dari pasien. Nah, ini nggih. Nah, berikut data pasien yang datang di rumah sakit tersebut, yang ke dokter tersebut, nggih. Nah, ini Januari sampai Maret ada informasi jumlah pasien rate-nya 150, total 45 juta dalam 1 bulan. Februari ada 200 pasien, rate-nya 150, ada 30 juta. Maret ada
300 pasien, rate-nya 150, 45 juta. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu nggih. Nanti dasarnya bukan 45 juta ini kali 80%. Nah, tapi dari 45 juta ini Bapak Ibu, ini spesial hanya untuk dokter Bapak Ibu. Jadi kalau dulu banyak yang ini Bapak Ibu ya, dokter-dokter ini nggak terima Bapak Ibu. Wong realnya cuma 80%, ngitungnya diminta dari 100-nya ini Bapak Ibu ya. Nah, 100%-nya. Nah, ini ya. Tapi ternyata di aturan yang baru ternyata tetap sama Bapak Ibu. Nah, ini ya. Aturan baru juga tetap sama Bapak Ibu. Jadi tetap dasarnya adalah dari yang diterima pasien, Bapak Ibu. Jadi bukan yang diterima bersih tadi, nggih. Seperti itu. Nah, ini nggih. Itu Bapak Ibu, nggih. Itu. Nah, berikut perhitungan yang lama, Bapak Ibu. Nah, ini nggih. Jadi perhitungan lama itu ada yang sifatnya berkesinambungan dan ada yang sifatnya tidak berkesinambungan. Jadi intinya kalau prakteknya itu kan terus-terusan selama setahun di tempat itu, nggih. Nah, maka disebut berkesinambungan, Bapak Ibu. Nah, kalau berkesinambungan, maka berlaku yang namanya kumulatif. Nah, ini DPP kumulatif. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana perhitungannya? Ini cerita dulu. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Jadi 45 juta, kemudian kali 50%, 22.500.000, DPP kumulatif 22.500.000. Nah, kemudian dikalikan 5%, PPh-nya 1.125. Nah, ini nggih. Nah, PPh-nya berarti tetap terutang 1.125. Nah, Februari. Nah, tetap di tempat yang sama, maka berlaku kumulatif nggih Bapak Ibu. 30 juta kali 50%, 15 juta. Nah, dikumulatifkan dengan yang 22.500 Bapak Ibu. Ketemu 37.500.000. Nah, kumulatifnya 37.500 dikalikan masih di bawah 60 juta nggih Bapak Ibu. Berarti pengalinya 5%. Nah, berarti 1.875.000. Nah, berarti PPh Februarinya dipotong berapa? Dikurangi Bapak Ibu. 1.875 dikurangi 1.125, maka ketemu di Februari dipotong 750. Nah, kemudian Maret Bapak Ibu. Nah, ini ada terima dari pasien 45 juta, 50%-nya 22.500.000 ditambahkan kumulatif dengan yang sebelum-sebelumnya 37.500 ditambah 22.500, 60 juta Bapak Ibu. Nah, 60 juta ini, nah karena masih di 60 juta nggih, maka pengalinya 5%. Nah, 5% ini kali 3 juta, apa 60 juta kali 5% hasilnya 3 juta. Nah, 3 juta ini dikurangkan dengan 1.875.000, jadi di Maretnya dipotong 1.125.000. Nah, ngaten nggih Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana dengan aturan yang baru karena tidak ada sifatnya kesinambungan, ya Bapak Ibu, tidak ada yang sifatnya kumulatif. Nah, maka di aturan yang baru, nah tinggal 50% langsung kali tarif. Nah, ini ya, 45 juta kali 22, ini kali 50% ya, ketemu 22.500.000 langsung dikali tarif. Nah, ini karena masih di bawah 60 juta kali 5%. 1.125.000. Nah, kemudian 30 juta kali 50%, 15 juta dikali 5%, 750.000. Nah, Maret 45 juta. Nah, ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, 50%-nya 22.500.000 kali 5%, 1.125.000. Nah, sekilas nampak sama Bapak Ibu, tetapi ini akan nampak beda kalau dilanjut ke April Bapak Ibu. Nah, kalau yang lama, nah ini ya, semisal dapat 45 juta lagi. Nah, 45 juta lagi berarti 50%-nya 22,5. Nah, 22,5 ini berarti yang 60 juta kali 5%, yang 22 setengahnya ini kali 15%. Nah, ini lama Bapak Ibu. Nah, yang sekarang, nah ini enggak Bapak Ibu. Jadi kalau di April terima lagi 45 juta bagaimana? Enggak peduli Bapak Ibu dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi kali 50% tetap 22,5. Nah, kali 5% langsung 1.125 tetap. Nah, seperti itu. Monggo, Bapak Ibu ada tanggapan untuk kasus dokter ini? Silakan, monggo.
Bagaimana Bapak Ibu? Jadi sekali lagi di aturan yang berlaku sifat kumulatif Bapak Ibu. Jadi kalau ada bukan pegawai kerja dan terus rutin gitu nggih. Kalau dulu berlaku sifat kumulatif Bapak Ibu, istilahnya berkesinambungan Bapak Ibu. Kalau sekarang enggak Bapak Ibu. Nah ini nggih. Nah, dan untuk kasus dokter ini, oke sebentar. Oke sebentar. Nah, dari Pak Dery nggih. Kalau lebih dari satu tempat praktek, apakah diakumulasikan atau dipisah hitungannya? Nah, ini Pak Dery. Jadi, setiap tempat praktek, nah itu melakukan pemotongan sendiri. Nah, ini ya. Jadi, kalau ikut klinik ya, seperti itu ya, umumnya dari 3 klinik. Nah, setiap klinik melakukan seperti ini. Nah, kemudian nanti dokternya waktu SPT tahunan itu yang menggabung. Nah, menggabungkan. Nah, cuman menggabungkannya kan tadi dari yang ini tadi Bapak Ibu nggih, motongnya kan tadi 80% nggih tadi nggih, dari yang netnya tadi. Nah, jadi bukan dari yang totalnya. Ini hanya untuk tujuan pemotongan saja seperti itu. Nah, ini nggih. Jadi seperti itu Pak Dery. Monggo ada tanggapan. Jadi tiap tempat praktek maka mereka melakukan pemotongan sendiri-sendiri. Nanti itu diakumulasi oleh dokternya sendiri ketika SPT tahunan. Seperti itu Pak Dery. Monggo ada tanggapan. Oke, baik. Oke. Itu Bapak Ibu nggih. Jadi itu spesial ini untuk dokter Bapak Ibu nggih. Jadi sekali lagi kalau tadi ada bagi hasil 80-20 itu tidak berlaku Bapak Ibu. Nah ini nggih. Jadi pemotongannya adalah dari 100%-nya. Nah, setiap klinik melakukan itu masing-masing seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini nggih. Jadi itu kemudian kita coba lanjutkan lagi Bapak Ibu nggih, masih di bukan pegawai nggih Bapak Ibu. Nah, ini nggih, yaitu petugas dinas luar asuransi Bapak Ibu. Nah, ini nggih. Jadi ini yang bukan pegawai berkesinambungan nggih. Jadi ya memang itu tadi bukan pegawai yang apa dapat terus dari satu tempat. Nah, Bu Yeti Rahma itu adalah petugas dinas luar asuransi PT Aksa Life. Nah, Bu Yeti hanya memperoleh penghasilan dari kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi dan menggunakan NPWP suami. Nah, ini biasanya buat sampingan nggih Bapak Ibu, ibu rumah tangga tapi sebagai agen asuransi juga. Nah, ini nggih. Nah, ini ibunya nggak usah ber-NPWP nggih, pakai NPWP suami. Nah, pada tahun 2023, penghasilan yang diterima oleh Bu Yati ini adalah sebagai berikut. Jadi Januari ada komisi 45 juta, Februari 45 juta, Maret 48 juta. Nah, ini nggih. Nah, perhitungannya. Nah, karena Bu Yeti ini adalah dari satu tempat pemberi kerja bisa diyakinkan, kemudian punya NPWP walaupun punyanya suami, maka Bu Yeti berhak atas PTKP. Ini dulu nggih Bapak Ibu, ini aturan yang sebelum 2024. Nah ini nggih. Jadi berhak atas PTKP. Jadi kalau ibu-ibu ada sampingan sebagai agen asuransi, nah ini Bapak Ibu nggih. Nah, bisa dipastikan itu nggih. Nah, jadi kalau dulu pengendaliannya Bapak Ibu nggih, jadi pihak asuransinya mungkin ada surat pernyataan nggih bahwa tidak kerja di tempat lainnya hanya dari satu saja ini nggih seperti itu. Nah, kemudian punya NPWP maka boleh pakai PTKP. Nah, ini Bu Yeti tadi komisinya 45 juta, 50%-nya adalah 22.500.000. Kemudian karena ibu-ibu selalu single nggih, PTKP-nya adalah TK0. Nah, ini nggih. Untuk bulanan 4,5 juta. Jadi 22,5 dikurangi 4,5 juta ketemu 18 juta. Nah, kemudian dikumulatif juga Bapak Ibu nggih. Nah, sama seperti tadi karena berkesinambungan dari satu tempat tadi selama setahun terus-menerus. Nah, PKP kumulatif. Di 18 juta kali 5% ketemu 900 ribu. Nah, kemudian PPh-nya Januari 900 ribu. Februari dapat lagi 45 juta dikali 50% 22.500. Nah, ini nggih. PTKP-nya 4,5 juta, 22,5 dikurangi 4,5 18. Nah, 18 juta dikumulatifkan dengan sebelumnya Bapak Ibu karena berkesinambungan. Jadi 36 juta. Nah,
36 juta kali 5%, nah ini ketemunya 1.800.000. PPh Februarinya dipotong berapa? 1.800.000 dikurangkan 900, maka ketemu 900. Nah, kemudian Maret bagaimana? 48 juta, 50%-nya 24 juta. Terus kemudian PTKP-nya 4,5, 24 juta dikurangi 4,5, ketemu 19.500.000. Nah, kemudian dikumulatifkan 19.500.000 ditambah 36 juta. Nah, ketemu 55.500.500. Karena masih di bawah 60 juta Bapak Ibu nggih, maka pengalinya adalah 5%. Nah, dikalikan ketemu 2.775.000 dikurangkan dulu dengan 1.800.000 Bapak Ibu. Nah, ketemu 975.000. Ini yang dipotong di bulan Maret. Nah, ini aturan lama Bapak Ibu nggih. Jadi ini aturan sebelum 2024. Nah, bagaimana dengan aturan yang baru? Nah, ini Bapak Ibu. Tidak ada PTKP dan tidak ada kumulatif. Berarti langsung Bapak Ibu 45 juta. Nah, 50%-nya 22.500.000 berarti 5% 1.125. Februari 45 juta 50%, 22.500.000 dikali 5% 1.125.000. Nah, kemudian Maret 48 juta 50%, 24 juta kali 5%, nah 1.200.000. Nah, sekilas, nah ini Bapak Ibu kalau kita bandingkan aturan lama dengan aturan baru, nah lebih memberatkan yang aturan baru. Nah, karena kenapa di aturan baru tidak diakui PTKP. Tapi sebenarnya di bulan April, nah ini ya, dengan aturan yang baru, maka Bu Yeti ini terbantu Bapak Ibu. Kenapa? Tidak ada syarat kumulatif. Sama seperti contohnya tadi, nggih, ilustrasi di kasusnya dokter tadi, nggih, tidak berlaku kumulatif. Jadi tidak perlu sampai kena lapisan yang 15%. Seperti itu Bapak Ibu. Monggo ada tanggapan terkait dengan kasus ini. Jadi sekali lagi kalau aturan lama Bapak Ibu bisa dapat PTKP itu kalau memenuhi dua hal Bapak Ibu. Memiliki NPWP dan yang kedua bisa dipastikan dari tempat kita saja dapat penghasilannya. Seperti itu, dari satu tempat saja. Nah ini ya. Nah itu. Nah kalau tadi kasusnya Bu Yeti karena ibu rumah tangga bisa pakai NPWP suami. Nah itu dianggap punya NPWP dan kemudian yaitu tadi yang kedua yaitu kerjanya ya hanya dari asuransi ini saja, dinas luarnya asuransi ini saja. Ya berarti bisa dapat PTKP. Tapi di aturan yang baru nggak bisa Bapak Ibu. Nggak ada PTKP di sana. Dan tapi, nah ini nggih, ada tapinya. Kalau di aturan baru tidak berlaku kumulatif, tapi kalau di aturan yang lama berlaku kumulatif. Seperti itu Bapak Ibu. Monggo ada tanggapan. Oke, kalau belum, kita masih lanjut nggih. Ini kita masih membahas bukan pegawai. Nah, kalau yang lama bukan pegawainya itu adalah tidak berkesinambungan. Ini contohnya nggih Bapak Ibu. Ada Pak Ferdi, TK0, adalah teknisi yang memperbaiki AC yang rusak milik PT Sejahtera. Pak Ferdi ini tidak memiliki NPWP. Nah, pada bulan Januari, Pak Ferdi mendapat penghasilan senilai 500.000. Nah, ini berapa PPh 21-nya Bapak Ibu. Nah, ini nggih. Jadi kalau dimasukkan sebagai bukan pegawai, malu dulu itu masuk tidak berkesinambungan Bapak Ibu. Nah, ini nggih karena dalam setahun mungkin kerjanya dari satu tempat itu Pak Wedi sekali saja. Nah, ini nggih seperti itu. Nah, maka nah ini Bapak Ibu nggih. Nah, kalau yang ini tadi aturan lama Bapak Ibu nggih. Nah, karena tidak ada kumulatif juga berarti hasilnya sama nanti mungkin ini ya Bapak Ibu nggih. Nah, jadi
500.000, 50%-nya adalah 250. Nah, kemudian karena tidak ber-NPWP, 120% lebih tinggi, kali 5%, 250, berarti 15.000. Nah, aturan baru, nah ini. Sama, Bapak Ibu. Nah, 500.000, 50%-nya 250.000. Nah, 120% kali 5% kali 250.000, 15.000. Sama, Bapak Ibu, nggih. Jadi, 500.000 dipotong 15.000. Nah, ini, nggih. Jadi, Bapak ID-nya tadi, nggih, terimanya itu adalah sebesar 485.000. Seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu nggih. Jadi kalau yang tidak berkesinambungan ini, ya ini tadi Bapak Ibu ndak masalah nggih, Pak Ferdinya ini tadi nggih, tidak berkesinambungan ya maka tidak berlaku kumulatif. Jadi aturan yang lama, aturan yang baru tidak ngefek Bapak Ibu. Jadi sama. Nah, ini nggih. Cuman yang di sekarang Bapak Ibu kalau tidak ber-NPWP itu kita bukti potongnya agak sulit nggih Bapak Ibu nggih. Jadi karena sistemnya nggak apa istilahnya belum bisa mengakomodasi ada punishment tadi nggih seperti itu. Nah, ini nggih. Ini ceritanya terkait dengan aturan lama dengan yang baru seperti itu. Untuk yang tidak berkesinambungan. Monggo Bapak Ibu ada tanggapan untuk ini. Sekali lagi Bapak Ibu di aturan yang lama dengan yang baru perbedaannya adalah tidak berlaku kumulatif di yang baru Bapak Ibu nggih. Nah, itu nggih, mau berkesinambungan, tidak berkesinambungan, ngitungnya sama. Dan kalau di lama ada PTKP yang di baru tidak diberikan. Nah, ini nggih, walaupun sudah diyakini hanya kerjanya dari tempat satu saja. Nah, ini nggih, tidak akan diberikan PTKP karena di aturan baru tidak mengizinkan ada PTKP. Silakan Bapak Ibu, ada tanggapan. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ini ingin didiskusikan terkait dengan bukan pegawai. Kalau sudah, kita lanjut. Nih, ya, jadi sudah tuntas sebenarnya tiga besar positif list di 21, ya, pegawai tidak pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Nanti kita akan lanjutkan case-case yang ada di PPh satu. Nah, ini, ya. Nah, ini, ya, kaitannya dengan tadi ada yang apa? eh, Kegiatan lamsam itu nggih kita dapat lamsam seperti itu kemudian dapat hadiah gitu nggih kemudian kaitannya dengan ini nggih Bapak Ibu eh, dana pensiun ditarik duluan ini nggih atau pensiun sekaligus dapat pesangon sekaligus nah ini nggih atau pensiunnya rutin dibayarkan rutin nah itu nanti kita akan ulas setelah ini monggo ada tanggapan sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi tiga besarnya itu tadi nggih Bapak Ibu nggih. Pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai perlakuannya. Oke, baik. Kalau belum ada, kita lanjut nggih Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke penerima pensiun. Nah, tadi nggih. Penerima pensiun ini ketentuan umumnya adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Nah, ini di pasal 1 angka 14 nggih, Bapak Ibu bar DJP-nya. Nah, ini nggih. Jadi itu nggih. Nah, kemudian pensiun itu nanti kita akan bahas yang pertama dulu yaitu kasus pensiun rutin. Nah, ini nggih. Nanti perlakuannya sama seperti pegawai tetap Bapak Ibu nggih. Nah, hanya nah ini nggih, nanti di perhitungan akhir tahun itu biaya jabatannya yang lebih rendah Bapak Ibu nggih, 200.000 saja atau 2,4 setahun. Nah, ini nggih kita mulai dulu.
Pak Bagas ini seorang pensiunan PT Sejahtera yang memiliki NPWP dengan status telah menikah dan memiliki dua anak yang telah bekerja. Pak Bagas ini menerima pensiun rutin terhitung mulai bulan Januari. Nah, sebesar 3,5 sebulan. Nah, berapakah PPh 21-nya? Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini aturan lama Bapak Ibu nggih. Jadi ini kita ngitung dulu kalau di Januari itu walaupun Januari, nah ini nggih 3,5, kemudian penghasilan brutonya 3,5, biaya jabatannya kalau dihitung per bulan tadi nggih maksimal 200.000 untuk membedakan dengan yang pegawai tetap tadi nggih. Kalau pegawai tetap kan kalau dibulankan 500.000 nggih, setahun 6 juta. Nah ini nggih maksimalnya seperti itu. 5% kali 3.500.000 175 masih di bawah 200 nggih, bisa kita pakai semua. Tapi kalau nanti hasilnya semisal 250 maka maksimal hanya 200 Bapak Ibu. Nah ini nggih. Penghasilan netonya 3.500.000 dikurangi 175, 3.325.000. Penghasilan neto disetahunkan 39.900. Nah, PTKP-nya K0 nggih, seperti itu. Nah, ini nggih. Jadi tinggal status kawinnya yang tanggungannya sudah bekerja, sudah ini nggih, Bapak Ibu nggih, maka tidak boleh ditanggung seperti itu. Nah, ini nggih. Nah, berarti 39.900 dikurangi 58.500, PKP-nya 0 Bapak Ibu karena masih di bawah PTKP. Nah, ini nggih, PPh-nya pun 0 seperti itu. Nah, ini nggih. Nah, kemudian di aturan yang baru bagaimana? Nah, tadi nggih, ada dua yang perlu ditentukan. Yang pertama penghasilan bruto 3,5. PTKP-nya K0 berarti ini adalah TER A nggih. Nah, maka TER-nya adalah 0%. Nah, PPh 21-nya adalah 0. Seperti itu. Nah, ini kebetulan sama nggih Bapak Ibu nggih. Cuman kalau Desember nanti ngitungnya seperti ini Bapak Ibu nggih. Nah, ini. Nah, ini nggih. Nah, ini. Seperti itu. Monggo, ada tanggapan untuk pensiun rutin ini Bapak Ibu? Monggo. Jadi sekali lagi perlakuannya sama seperti pegawai tetap Bapak Ibu nggih. Hanya, perhitungan Desembernya dengan perhitungan yang baru nggih, biaya jabatannya maksimum hanya 2,4 juta. Nah, ini nggih. Kalau yang pegawai tetap tadi kan 6 juta nggih setahun maksimumnya. Nah, itu. Yaitu yang membedakan Bapak Ibu. Monggo, ada tanggapan dari Bapak Ibu. Nah, dengan yang baru tetap nggih syaratnya dua tadi nggih, PTKP-nya kita tahu, kemudian penghasilan brutonya kita tahu. Nah, itu nggih, itu untuk penghitungan barunya. Itu selama Januari November. Tapi kalau Desembernya, nah itu tadi nggih, yaitu dihitung seperti slide sebelumnya. Nah, ini nggih, yang dikurangi biaya jabatan tadi nggih, kemudian dikurangi PTKP dulu. Kalau memang di bawah PTKP, maka tidak perlu ada pembayaran atau pemotongan pajaknya seperti itu. Monggo, ada tanggapan Bapak Ibu? Oke, sebentar. Oke, dari Pak Kevin ya. Pak mau tanya untuk penghasilan neto disetahunkan yang hasilnya 39.900 dapat dari mana ya Pak? Oke, saya mundur lagi nggih Pak Kevin. Oke, saya tutup dulu. Nah, ini Pak Kevin ya. Nah, 39.900 ini dari 3.325.000 dikali 12 Pak Kevin. Nah ini nggih. Jadi 3.325.000 dikalikan dengan 12. Karena disetahunkan nggih Pak Kevin. Jadi ketemunya 39.900. Seperti itu Pak Kevin. Monggo ada tanggapan. Jadi sekali lagi Pak Kevin, ini kan setahun nggih, setahun kan 12 bulan nggih. Jadi penghasilan sebulannya dikalikan dengan 12. Jadi 3.325.000 dikali 12. Jadi ketemunya adalah 39.900.000. Monggo ada tanggapan dari Pak Kevin, silakan. Baik, Pak. Untuk yang 58.500-nya itu kalau PTKP-nya tadi
39.900. Nah, ini Pak Kevin, yang 58.500 itu dari PTKP di kasus nggih. Nah, ini nggih. Jadi ini telah menikah dan dua anaknya telah bekerja. Nah, ini nggih. Nah, berarti anaknya nggak boleh ditanggung. Nah, ini anaknya nggak boleh ditanggung. Berarti tinggal status menikahnya. Berarti K0. Nah, ini Pak Kevin nggih. Jadi K0 itu adalah berarti untuk diri WPOP sendiri itu adalah 54 juta. Kemudian untuk status kawinnya untuk istri nggih, itu adalah 4.500.000. Berarti totalnya 58.500. Seperti itu Pak Kevin, itu PTKP-nya. Monggo ada tanggapan, silakan Pak Kevin. Jadi bukan karena 39.900 kemudian PTKP-nya 58.500 nggih Pak Kevin, tapi karena itu tadi di informasi kasusnya adalah telah menikah dan anak-anaknya sudah bekerja, berarti nggak boleh ditanggung. Nah ini nggih, jadi cukup statusnya adalah K0. Nah ini Bapak Ibu nggih. Jadi nanti kalau Bapak Ibu dapat case, tolong ini nggih, mohon informasinya itu tadi nggih, seperti itu. Nah, silakan. Monggo ada tanggapan Pak Kevin, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Oke, silakan Bapak Ibu, ada lagi? Kalau belum, kita lanjutkan Bapak Ibu nggih. Nah, yang selanjutnya ini, nah ini nggih. Nah, ini dana pensiun yang ditarik pegawai. Nah, ini nggih, karena lagi butuh banget ini Bapak Ibu nggih, akhirnya dana pensiunnya ditarik duluan. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Dulu sempat ada protes nggih Bapak Ibu karena batasnya pegawai yang boleh narik dana pensiun. Oke, sebentar. Oke, dari Pak Siang nggih. Pak, untuk jabatan apakah tidak dihitung yang di peraturan baru? Nah, Pak Sia, kalau di aturan yang baru tetap dihitung biaya jabatan. Pak Sia, monggo nanti kalkulatornya tadi nggih, Pak Sia nggih. Nah, jadi di masa Desember itu nggak apa istilahnya nggak seperti ini saja, Pak Sia. Jadi sama seperti, nah ini saya mungkin lebih baik ini langsung aja ya ke kalkulator. Saya izin untuk menampilkan kalkulatornya kembali. Nah, ini ya, biar enak. Sebentar. Nah, ini ya, saya coba masukkan, nggih, Bapak Ibu. Nah, ini, Pak Siang, nggih. Nah, ini kita masuk ke yang tadi, nggih, kita coba dulu yang Januari sampai November. Nah, ini ya, karena pelakuannya tadi yang pensiun rutin itu sama seperti pegawai tetap Bapak Ibu. Nah, ini ya. Jadi kita ganti di sini K0. Kemudian tadi, nah ini ya, 3,5, nih nggih. Pensiunnya 3,5. Nah, kemudian tunjangannya nol, semuanya nol nggih, hanya tinggal pensiunnya. Kemudian ini juga nol. Nah, kemudian kita hitung ya. Nah, ini sudah ya. Nah, ini 3,5. Nah, ini 0% TRA 0. Nah, itu untuk Januari sampai November, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita masuk ke masa pajak terakhir. Nah, ini nggih. Kita masukkan di sini adalah K0 Januari sampai Desember. Nah, ini nggih. Kemudian tadi nggih, tiga pensiunnya total nggih, 3,5 dikalikan dengan 12. Nah, ini nggih, 42 juta. Nah, ini nggih, 42 juta. Nah, ini kemudian sudah semua ya. Ini ya, hanya seperti ini saja kita hitungnya. Nah, ini nggih. Nah, di sini ada pengurang biaya jabatan ini nanti otomatis akan terisi Bapak Ibu. Nah, ini nggih, Pak Sia nggih. Nah, ini jadi ngitungnya bagaimana? Nah, ini biaya jabatannya adalah 2.100.000. Nah, ini nggih, 2.100.000. Jadi tetap terisi nggih. Nah, tadi kan maksimum 2,4 nggih. Nah, di bawah masih 2.100.000. Nah, itu. Kalau yang di slide tadi itu penghitungannya adalah bulan. Nah, ditotalkan dulu penghasilan netonya, kemudian baru dikali 12. Seperti itu ya, Pak Siang nggih. Jadi biaya jabatannya tetap ada.
Nah, ini ya. Jadi di aturan yang baru tetap ada, tapi hanya berlaku untuk masa Desember. Nah, ini ya. Untuk masa pajak terakhir. Mohon maaf. Masa pajak terakhir. Seperti itu, Pak Sia. Monggo, ada tanggapan dari Pak Sia? Oke, baik ya. Oke ya. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu. Oke, saya ganti lagi ya. Saya kembali ke slide lagi. Nah, kita satu lagi ini aja. Apa dua ya? Nah, kita lihat nanti ya. Satu ini dulu. Nah, ini ya. Nah, kasus penarikan dana pensiun oleh pegawai Bapak Ibu. Nah, ini contohnya ini ya. Ada Pak Aldi, ini adalah pegawai PT Sejahtera yang memiliki NPWP dengan status telah menikah dan memiliki dua anak yang telah bekerja. Berarti nggak boleh nggih, Bapak Ibu nggih. Kalau ditanya PTKP-nya berarti K0 saja. Nah, Pak Aldi ini menarik dana pensiun pada bulan Januari sebesar 100 juta. Jadi ketika masih pegawai karena butuh banget dana pensiunnya ditarik. Nah, ini nggih. Nah, bagaimana besarnya PPh 21 Pak Aldi? Nah, khusus untuk penarikan dana pensiun oleh pegawai. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Nah, berarti langsung Bapak Ibu jumlah yang ditarik itu langsung dikalikan tarif. Nah, tadi kan 100 juta nggih Bapak Ibu nggih. Berarti 60 juta kali 5%, 3 juta. Kemudian sisanya 40 juta kali 15%, 6 juta. Nah, ini besarnya adalah 9 juta. Ini sifatnya tidak final, Bapak Ibu. Nah, ini nge. Artinya apa kalau tidak final ini, Bapak Ibu? Nah, ini nge. Kan Pak Aldinya tadi kan terima gaji juga sebagai pegawai. Nah, maka ketika ditotalkan ada kemungkinan Pak Aldi ini kurang bayar, Bapak Ibu nge. Semisal nge, kita ambil mamanya gajinya adalah 100 apa? Kita ambil yang tarifnya 5% saja nge, Bapak Ibu, 60 juta. Nah, kemudian narik dana pensiun 100 juta. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Atas gajinya tadi dipotong yaitu sebesar 5%. Nah, kemudian ada penarikan dana pensiun yang 100 juta ini. Nah, maka nanti dana pensiun ini yang 60 juta ini sampai 40 juta berarti 100 juta ini akan menjadi pengali 500. Nah, pengali 15. Nah, ini nggih. Jadi kalau yang 40 juta kan memang sudah 15 nggih. Nah, yang 60 juta ini, nah ini yang kurang bayar. Ya ini kan ini jadi 15 nggih, berarti kurang 10 juta, 10% dikalikan 60 juta. Nah, itu nggih. Itu yang sifatnya tidak final Bapak Ibu nggih. Nah, ini nggih. Jadi itu. Kemudian 1 Januari 2024 bagaimana? Sama Bapak Ibu, cuman tidak bersifat kumulatif. Nah, kalau yang di yang lama itu berlaku sifat kumulatif Bapak Ibu. Sama tadi, 60 juta langsung kalikan tarif 5%, 3 juta, kemudian 40 juta, sisanya karena sudah lapisan yang kedua ya Bapak Ibu, kali 15%. Nah, ini 6 juta, seperti itu. Nah, nanti kalau lagi bagaimana? Ya, seperti itu Bapak Ibu ya, tapi tidak berlaku sifat kumulatif di atas. Seperti itu Bapak Ibu. Monggo ada tanggapan dari Bapak Ibu, silakan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu nggih, nanti pensiun rutin, kemudian penarikan pensiun ketika masih menjadi pegawai itu sifatnya tidak final Bapak Ibu. Nah, tapi kalau pensiun sekaligus nanti itu sifatnya final Bapak Ibu. Nah, itu ya. Jadi diberikan sekaligus maka pensiunnya PPh-nya final. Artinya Bapak Ibu, ketika semisal Bapak Ibu dapat pensiun tadi sekaligus nggih. Nah, kemudian di lain sisi Bapak Ibu ini tadi Bapak Ibu nggih, ada penghasilan lain. Bapak Ibu membangun usaha lain nggih, seperti itu nggih, dapat penghasilan. Nah, itu nggak ditambahkan Bapak Ibu. Nah, itu yang bedanya final dengan tidak final Bapak Ibu. Nah, ini nggih. Jadi kalau yang ini tadi tidak final, yang sebelum-sebelumnya tadi juga semuanya tidak final, Bapak Ibu. Nah, yang final nanti kita akan ulas, Bapak Ibu, yaitu untuk yang pensiun rutin dan pesangon. Nah, ini nggih, itu yang nantinya final seperti itu. Monggo ada tanggapan dari Bapak Ibu, silakan. Untuk yang ini dulu, kasus penarikan dana pensiun ketika masih menjadi pegawai. Silakan. Baik, matur nuwun Bu Talita. Oke, monggo Bapak Ibu mengisi presensi dulu. Saya stop share dulu. Monggo mengisi presensi dulu.
Monggo Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, bagi yang belum mohon mengisi presensi nggih Bapak Ibu. Oke, sembari Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, saya izin untuk melanjutkan nggih Bapak Ibu nggih. Oke. Nah, ini sebagai pengantar aja Bapak Ibu nggih karena waktunya kurang 4 menit lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini kaitannya dengan tarif uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Jadi ini untuk pensiun sekaligus Bapak Ibu. Jadi pensiun sekaligus itu tarifnya seperti ini Bapak Ibu. 0 sampai 50 juta 0%, kemudian lebih dari 50 juta 5%. Nah ini Bapak Ibu nggih. Jadi kumulatifnya pembayarannya tidak mungkin dicicil nggih, tapi paling lama 2 tahun. Nah itu yang dimaksud sebagai pensiun sekaligus. Nah pajaknya hanya seperti ini Bapak Ibu. 0 sampai 50 juta itu 0% lapisannya. Nanti lapisan 50 juta 0%. Nah lebihannya itu, nah lebihan dari 50 juta itu kena 5%. Oke sebentar. Oke, dari Bu Mita nggih. Oh, Bu Elvina. Terima kasih Bu Elvina. Matur nuwun Bu Elvina. Oke, monggo Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, matur nuwun Bu Elvina. Nah, itu tadi nggih Bapak Ibu nggih, monggo yang belum sembari mengisi nggih Bapak Ibu. Nah, ini nggih. Jadi kalau pensiun sekaligus itu tadi Bapak Ibu nggih. Nah, 0 sampai 50 juta 0%, kemudian lebih dari 50 juta 5%, dan sifat pajaknya adalah final Bapak Ibu nggih. Seperti itu. Oke, dari Pak Michael. Secara implikasi pajak terutang mana yang lebih rugi ya Pak, yang pensiun sekaligus atau rutin? Nah ini tergantung ya Pak Michael. Kalau Pak Michael pertimbangannya adalah time value of money, Bapak Ibu nggih. Nah, lebih menguntungkan yang sekaligus. Nah ini nggih. Tapi kalau pertimbangannya ya yang penting dapatlah rutin ini ya, seperti itu ya, maka ya rutin tadi mungkin menjadi pilihan. Seperti itu Pak Michael. Jadi tergantung pertimbangannya nih Pak Michael nggih. Jadi kalau pinginnya kan tempo of money nggih, terima banyak lebih baik sekarang gitu nggih daripada nanti kecil-kecil atau gini, tergantung semuanya nggih. Semua tergantung dari pribadinya pingin seperti apa ini. Tapi kalau secara perpajakannya, nah ini nggih, kalau yang rutin tadi itu implikasinya adalah sifat pajaknya tidak final, Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu pensiun kemudian ada bikin usaha baru, nah ini ya. Nah, maka atas penghasilan usaha baru tadi akan digabungkan dengan pensiunnya Bapak Ibu. Nah, ada kemungkinan Bapak Ibu kurang bayar. Nah, tapi kalau yang sekaligus implikasinya bagaimana? Karena sifat pajaknya final nggih Bapak Ibu nggih. Nah, ini nggih. Jadi umpamanya Bapak Ibu terima pensiun nih nggih. Nah, sekaligus. Nah, ini nggih. Nah, karena sifat pajaknya final, nah waktu Bapak Ibu terima pensiun, kemudian Bapak Ibu ada side job, umpamanya usaha baru nggih, seperti itu nggih. Nah, maka penghasilan dari pensiun tadi yang sekaligus tidak akan penghasilan yang baru tadi. Seperti itu Pak Michael. Jadi kemungkinan kurang bayarnya tidak ada. Nah itu, seperti itu Pak Michael. Monggo ada tanggapan. Sekali lagi beda sifat Pak Michael nggih. Nah, baik terima kasih Pak. Berarti pertimbangannya lebih ke arah
inflasi ya Pak secara rugi. Ya, betul Bapak. Untuk pajaknya hanya final atau tidak. Ya, tapi itu mempengaruhi Pak Michael nggih. Jadi waktu terima itu ketika ada penghasilan lain ya, maka yang terjadi adalah ya itu tadi bisa kurang bayar kalau sama-sama tidak final. Oke, waktunya sudah habis nggih, seperti itu nggih. Jadi seperti itu Pak Michael nggih. Jadi, itu kaitannya dengan final dan tidak final. Jadi kalau final selesai. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke. Nah, itu nggih, Bapak Ibu nggih, karena waktunya sudah habis, saya kembalikan ke Bu Talita. Monggo Bu Talita, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Okta atas materi yang telah diberikan dan juga waktunya. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita kembali lagi nanti pada sesi selanjutnya pada hari Senin, Bapak Ibu. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Okta. Terima kasih Bu Talita, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Okta. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Okta, Ibu Talita, terima kasih. Baik, izin N, Bapak Ibu.